tempatnya di mana nih ceritanya udah ya Pak ya? Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, cuma lagi ada beberapa masalah nih Bu, jadi agak pusing dikit, tensinya naik Bu. Udah berobat belum Pak? Iya, ini udah minum obat. Ini anak-anak, mikirin anak-anak Bu. Kalau jam pelajaran saya itu pasti banyak yang nggak masuk. Kenapa Tapi bisa begitu Pak? kalau pelajaran lain kayak seni gitu, itu pada seneng, pada masuk full itu. Tapi Kenapa kalau iya, Pak? belajar fisika nggak tahu ya Bu, apa ada yang salah ya Bu? Saya juga bingung nih Bu. Iya. Bapak udah menanyakan ke anak-anak? Udah sih Bu, katanya kalau anak-anak ditanya ya anak-anak paham, diem aja. Nah kalau biasanya kan kalau anak-anak diem, khususnya cewek itu kan kalau diem artinya setuju toh Bu. Iya. Iya. Ini Pak, mungkin takut kali ya sama bapaknya. Takut kali sama bapaknya. Kalau takut sih enggak sih Bu. Saya kadang suka ngasih hadiah-hadiah kok Bu. Oh. Misalnya anak-anak bisa jawab, saya kasih hadiah. Misalnya coklat gitu Bu. Malah yang cewek Bu itu pada seneng tuh Bu. Cuma yang sering keluar itu yang anak-anak cowok itu Bu. Iya. Terus itu selama ini Bapak menanyakan apa tuh ke cowoknya tuh? Khususnya kan ke cowoknya Pak ya? Iya. Apakah Bapak udah mengidentifikasi masalahnya apa gitu tuh sampai si cowok-cowok itu nggak suka sama pelajaran fisika gitu Pak? Saya kan pernah coba nanyain ke anaknya tuh Bu, yang nggak masuk itu saya panggilin kan Bu. Iya. Nah saya tanya satu-satu itu, diantaranya mereka tuh kalau fisika itu kan ada matematikanya tuh Bu, ada hitungan. Nah anak-anak yang nggak masuk itu paling nggak suka tuh Bu kalau udah kaitannya dengan hitung-hitungan. Jadi mereka males nggak menarik gitu Bu. Makanya kita kalau pas jam fisika itu mereka udah di kantin aja lah, nongkrong gitu Bu. Berarti ini ya, selama ini Bapak pendekatan ke anaknya seperti apa gitu? Kan mereka kan nggak suka dengan hitung-hitungan ya. Maksudnya cara mengajar Bapak ke anak itu seperti apa gitu? Ya saya udah mencoba untuk menjelaskan dengan sesederhana mungkin, bagaimana penyelesaiannya semenarik mungkin. Tapi kayak ya kalau anak-anak bilang nggak suka, jadi meskipun dijelaskan dengan pelan-pelan, dengan berulang-ulang ya tetap aja, karena dia udah menutup diri kan Bu, fisika, matematika, males. Akhirnya yo agak susah Bu, bong ditanya coba 1 tambah 1, jawabannya 11 Bu. Padahal menurut saya asik Pak ya. Oke Pak, iya. Nah terus apa yang menjadi tantangan bagi Bapak gitu dalam mencapai tujuan ini? Misalkan tujuannya kan untuk menciptakan anak laki-laki itu bisa biar mengikuti pelajaran Bapak ya. Yang menjadi tantangan Bapak apa gitu Pak? Nah justru ini Bu, saya yang ingin mencari solusi nih. Ini tantangan buat saya nih Bu, kenapa sih kok anak-anak yang cowok nih nggak pada suka di kelas saya gitu. Nah ini jadi tantangan buat saya nih Bu. Makanya saya ingin bertanya nih ke Ibu, kira-kira bagaimana ya Bu ya solusi yang bisa saya lakukan. Iya, selama ini Bapak hal baik apa yang udah Bapak lakukan gitu di kelasnya? Kan ini Pak, maksudnya tidak semua anak tidak suka kan, maksudnya anak perempuan kan suka gitu Pak. Apa yang udah Bapak lakukan gitu di kelasnya? Ya saya kan kurang baik apa coba Bu? Senyum sudah.
Iya terus. Bagi hadiah sudah, bagi nomor telepon sudah. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan, ditanyakan di luar jam kelas, boleh sambil chatting-chattingan di apa ditanyakan di grup WA kelas sudah, ya kan? Terus mendoakan anak-anak setelah sholat juga sudah, Bu. Coba kurang baik apa saya, Bu? Iya mungkin pertama sih Pak ya, Bapak perlu ini mengetahui dulu gitu Pak. Tadi penyebabnya itu loh Pak, penyebab dari mereka tidak sukanya itu seperti apa gitu di pelajaran Bapak itu. Dari situ baru kita Kayaknya mereka itu lemah di matematikanya, Bu. iya. Ya, lemah di matematika. Jadi ketika mereka udah ketemu dengan hitungan itu akhirnya males karena mereka lemah di matematika, Bu. Hmm, gitu Mau ya berarti ya. ya kayak anak TK misalnya ditanya anak-anak satu tambah satu berapa, pasti mereka jawabannya dua. Itu Mm-mm. yang normal. Tapi kalau yang ini satu tambah satu berapa anak-anak? 11 Pak. Loh, kan jauh, Bu. Bukannya lemah itu Pak, kepinteran. Iya. Oh begitu ya. Lah terus Bapak menanggapinya seperti apa? Ya, saya tanggapi dengan santai lah, Bu, sambil tersenyum. Kemudian saya mencoba untuk apa namanya bertanya kepada guru-guru matematika, Ibu. Kenapa ini anak sudah kelas 12, ya kan? Harusnya anak kelas 12 itu sebentar lagi sudah selesai SMA, mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Kenapa penjumlahan satu tambah satu aja nggak bisa? Akhirnya sedangkan di matematika itu kan ada yang namanya apa namanya syarat tuh Bu, syarat untuk memasuki atau mempelajari materi tertentu kan ada prasyaratnya tuh Bu. Nah, bagaimana nih teman-teman dari matematika nih untuk mengatasi masalah buat murid-murid kita ini? Kan kalau di SMA itu kan satu kelas kan juga belajar matematika tuh Bu. Matematika, fisika, biologi itu kan sendiri-sendiri gurunya Bu. Nah, saya sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan guru matematikanya Bu. Terus apa yang didapat dari kolaborasi itu Pak? Maksud strategi apa yang Bapak dapat dari kolaborasi sama teman-teman Bapak tersebut? Ya, strateginya ya kita bersama-sama melakukan kelas tambahan Bu, jadinya Bu. Jadi belajar tambahan semacam setelah selesai belajar di sekolah itu ada tambahan sekitar 45 menit Bu, khusus siswa-siswa yang bermasalah dengan atau lemah di perhitungan Bu. Jadi nambah jam Hmm, di sore hari. iya. Itu kan jadi masalah lagi Bu, buat saya khususnya. Masalahnya, Ya kan akhirnya saya harusnya bisa pulang jam 4 tuh Bu. Karena nambah jam jadi 45 menit, jadi pulangnya saya kan tertunda Bu. iya. Baik, Kan jadi masalah lagi Bu. iya. Apakah hal tersebut bisa ini Pak, Bapak yakin gitu hal tersebut bisa mengembalikan atau membuat anak yang kurang minat ke matematika itu lebih minat gitu Pak, dengan tambahan jam mengajar itu? Ya kalau yakin sih Bu, cuma kan butuh waktu tuh Bu berproses. Nah cuma masalahnya itu kan ini sudah kelas 12 Bu. Atau lelet Bu. Mungkin Pak ada cara lain gitu Pak, Bapak aja strategi lain selain selain menambah jam pelajaran gitu bagi mereka. Strategi apa yang udah Bapak lakukan gitu Pak? Ya salah satu strategi lain ya saya memintakan, saya kan bukan wali kelasnya tuh Bu. Mhm, Kalau wali kelasnya itu akhirnya saya coba berkomunikasi dengan wali kelas anak tersebut. Saya menyarankan kepada wali kelas untuk disampaikan ke orang tua. Mungkin anak tersebut bisa dianjurkan untuk ikut les tambahan Bu di luar sekolah Bu. apakah udah di ini Pak, udah ada respon dari orang tuanya seperti itu? Kalau respon dari orang tua sudah Bu. Akhirnya beberapa saat yang lalu anak tersebut dileskan nih Bu. Uh,
dileskan khususnya untuk matematika nih Bu. Akhirnya saya coba lagi untuk mengecek seberapa jauh pemahaman siswa tersebut Bu. Terus? Pertanyaan yang sama, 1 tambah 1 apakah masih 11 gitu kan. Ternyata bertambah Bu, 1 tambah 1 itu Bu, bukan sebenarnya 11. Berapa Pak? Ternyata jadinya 12 Bu. Lah berarti kan solusi yang sudah Bapak, strategi yang udah Bapak pilih itu menurut Bapak dampaknya seperti apa kalau seperti itu? Harusnya kan Berarti kan ada iya. peningkatan toh Bu, dari 11 jadi 12 Bu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, terus berarti menurut Bapak sebagai guru matematiknya nih ya? Iya. Berarti menurut Bapak ya sebagai guru matematiknya nih, apakah anak tersebut udah ini Pak, udah maksudnya ya peningkatannya udah signifikan setelah mengikuti apa yang Bapak anjurkan gitu tuh Pak? Ya, alhamdulillah sih Bu, untuk proses setelah berjalan 3 bulanan lah Bu, itu mulai ada peningkatan meskipun sangat sedikit Bu, tapi ada peningkatan Bu. Ya, baik. Tapi dari mereka sendiri, maksudnya apa namanya, dari mereka sendiri gitu tuh ya, tanggapannya seperti apa Pak ketika diadakan tambahan belajar gitu, les belajar gitu? Nah, Apakah mereka senang, apa gimana, apa karena terpaksa gitu? ya tentu keberatan toh Bu, harus orang jam biasa aja mereka melarikan diri apalagi ditambah jam lagi Bu. Gitu ya. Iya kan Bu? Iya benar-benar. Nah, berarti itu mah ini Pak ya, bikin kan ini Pak, awalnya kan tujuannya itu membuat mereka itu senang sama matematika kan. Otomatis kalau udah seneng kan mereka mengerti gitu, harapan kita memahami. Lah kalau mereka nambah nggak seneng gimana dong Pak? Kan masalahnya kan saya kan bukan ngajar matematika Bu, saya kan ngajarnya fisika Bu. Lah kenapa Bapak nanya matematika? Ya, karena di fisika itu banyak menggunakan matematika Ibu. Oh gitu. Jadi saling berkaitan gitu loh. Nah, sedangkan matematikanya itu kan bukan tugas saya Bu ya. Karena saya kan guru matematika. Gitu ya. Berarti di pelajaran Bapaknya gitu. Mereka ini enggak Pak? Maksudnya ada penurunan nilai enggak di pelajaran Bapak? Ada masalah enggak gitu Pak? Ya kalau awalnya menurun Bu, tapi setelah apa namanya apa yang sudah saya tanyakan dan saya sarankan ke guru matematika dan wali kelasnya, setelah dilaksanakan alhamdulillah ada perubahan Bu, meskipun masih sedikit peningkatan, ada peningkatan. Oh gitu. Berarti di pelajaran fisika mah enggak ada masalah nih ya. Mereka senang gitu ya. Ya justru itu Bu, justru karena matematikanya itu gitu loh Bu, yang jadi masalah. Jadi karena matematika itu lemah, akhirnya fisikanya juga kabur. Oh gitu. Tambah mumet ya. Tambah mumet Bu. Oh iya. Jadi ini PR kita bersama nih Bu, antara guru matematika dan guru fisika Ibu. Karena di jam pelajaran matematika juga sama Bu, kabur juga. Oh gitu. Lah terus selama ini Pak, mereka ketika jam pelajaran 2 pelajaran itu mereka ngapain aja Pak? Ya ada yang rata-rata pertama izin ke toilet. Pas jam pergantian kelas izin ke toilet Bu, nggak balik-balik. Iya. Kan rata-rata sih izin ke toilet mau ke belakang sebentar, tapi lama. Terus Pak, selama ini ya udah terusin lanjutin Pak. mungkin saya perlu minta bantuan guru BK kali ya Bu ya. Oh iya. Iya Pak, tapi sebelum ke guru PK kalau menurut saya Pak ya, Bapak strateginya, maksudnya strategi Bapak yang dilakukan untuk ke dia itu gitu Pak ya. Apakah nggak ada ini yang Bapak terapkan gitu yang bisa mereka berpikir oh ini mudah loh matematika gitu, nggak sulit gitu. Misal kalau di anak TK nih Pak ya, kalau di anak TK itu biar mereka tidak takut dengan matematika, matematik di anak TK juga kan ada gitu Pak tentang kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan hitung-hitungan Pak. Jadi bagaimana caranya guru itu
mengemas matematika itu menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu Pak. Apa Bapak udah melakukan seperti itu di kelas? Gimana Bu caranya Bu? Biar menyenangkan Bu. Iya, mau saya nanya ke Bapak gitu. Bapak, apakah strategi Bapak selama mengajar itu gitu, menggunakan satu strategi apa bervariasi gitu Pak? Biar mereka senang. Jadi, ini udah nggak mood nih anak nih dengan strategi ini. Bapak, aku cari cara lain lah gitu tuh, nggak kehilangan cara gitu seorang guru itu. Apakah Bapak udah melakukan seperti itu? Belum sih Bu. Belum ya. Saya kan kebetulan sekolahnya sekolah yang di ujung nih Bu. Jadi fasilitas sekolah itu sangat sangat tidak ini Bu, tidak mendukung Bu. Pengennya sih kita bisa menggunakan multimedia untuk proses pembelajaran. Tapi karena nggak ada ya akhirnya kita sementara ini hanya berfokus pada apa namanya proses belajar yang konvensional Bu. Hmm. Itu mah kan kalau yang ditanyakan Bapak tadi kan menurut saya mah konsep dasar ya Pak ya. 1+1 jadi 13 kan. Apakah Bapak udah pendekatan ke dia itu apakah udah dengan metode yang real? Maksudnya gini Pak, coba nih dia di ini lagi Pak, maksudnya pendekatannya dengan konsep dasar matematika dengan melalui alat peraga gitu, alat peraganya berupa biji-bijian. Mereka suruh hitung gitu, kayak anak TK lagi gitu. Oh iya iya benar Bu. Alat peraga ya Bu ya. Saya belum Iya, terpikirkan itu Bu alat peraga coba. Bu. Coba ya. Ya Bu, nanti saya coba Bu untuk menggunakan alat peraga Bu. Iya, berarti udah ini Pak ya. Cukup ya. Tadi intinya mah apa tuh Pak? Ya intinya begini, mereka tidak sukanya itu karena mungkin bagi mereka matematik itu sesuatu hal yang bosen ya Pak ya. Ya, Kata Bapak tadi yang mereka karena basicnya tuh nggak bisa gitu, nggak bisa ke matematika. Tapi dari yang dipaparkan Pak Komar, saya dapat menyimpulkan bahwa kurangnya ini apa ya, alpraga gitu ya, untuk sebagai pendekatan ke siswa gitu. Itu iya gimana Bu. Pak? Cukup Pak? Cukup Bu. Ya udah, makasih Pak ya. Masih ada nggak Bu waktu? Oh masih ada waktu. Iya. 5 menit lagi Bu. Oh gitu. Ya, Refleksi Bu, refleksinya. ya, refleksinya itu Pak. Yang Coba sudah nih, berjalan dengan iya baik. yang sudah berjalan baik itu seperti apa di sekolahan Bapak? Yaitu saya berkolaborasi dengan guru matematika Bu. Gitu ya. Yang harus diperbaiki dari Um, um, yang harus diperbaiki yang tadi Bu Sophia sampaikan tadi menggunakan alat peraga itu Bu yang belum saya lakukan. gitu ya, iya. Oke. Cukup ya Pak? Masih ada waktu? Iya Bu. Cukup ya Jadi Pak? Kenapa? kapan ngopinya Bu? Ah? Berarti Pak, berarti bisa aja Bapak, bisa bisa selain alat peraga, bisa Bapak coba bawa anak-anak itu ke luar gitu Pak. Jadi biar udah mereka mungkin bosen di kelas Pak ya. Mereka udah bosen di kelas dengan pelajarannya matematika. Bagi saya aja pelajaran matematika itu tegang Pak, terus terang jujur. Dulu saya Pak waktu SMA, cerita saya Pak ya. Saya dulu waktu SMA, saya juga kebetulan anak IPA ya waktu SMA Pak. Saya kalau pelajaran fisika, saya tuh udah takut duluan sama gurunya Pak. Ya Bu. Kenapa Pak? Jadi Berarti kalau kenapa Pak? berarti personal tuh Bu. Iya, iya takut karena metode gurunya itu yang bikin kita itu deg-degan, Pak. Kenapa? Jadi guru fisika saya itu ini, Pak, ada tiket pulang waktu pulang kayak gitu tuh, Pak ya. Jadi tas semua segala macam ditaruh di depan, Pak, waktu saya dulu masuk ini SMA ya. Jadi siapa yang duluan selesai, itu yang pulang duluan, Pak. Gitu, Pak. Jadi soal itu real, soal itu
ini ditulis sama dia, tulis sama guru saya tuh ya. Langsung maju, langsung kerjakan di situnya, yang bisa boleh pulang. Ya otomatis anak yang nggak bisa kan ini Pak, nggak bisa, yang nggak bisa kan ngegebek gitu Pak ya, gemeter gitu. Saya ini harus pulangnya terakhir gitu, kayak gitu tuh yang bikin saya dulu tidak suka sama fisika. Berarti kesimpulannya Bu Supia pulangnya terakhir terus ya? Kadang-kadang terakhir, kadang enggak Pak. Iya berarti enggak sih Pak. Kalau teman sayanya ini ngasih contoh kan lewat jendela. Oh, berarti berkolaborasi ya Bu ya? Iya berkolaborasi itu penting berarti Pak ya, dari dulu juga udah ada. Gitu Pak, iya. Ya udah berarti kesimpulannya untuk coaching hari ini Pak, ini ya, yang pertama itu bagaimana guru itu ini ya, mengetahui ketidaksukaan dari anak-anak seperti apa, dan berarti di sini tuh Bapak ini ya, apa namanya, kurangnya media ya Pak ya, media alat peraga ya, di situ ya Pak. Iya Bu. Ya udah, mungkin itu aja Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas Iya, masukan. Insya Allah akan saya laksanakan Bu. ya sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.